Teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini video ini untuk barangkali memperjelas diskusi sebelumnya, yaitu tentang penerapan atau aplikasi integral khususnya di teknik kimia dan beberapa aplikasi penting untuk perhitungan luas area, volume, dan nanti di teknik kimia nanti ada banyak penerapannya integral itu, terutama untuk termodinamik, kemudian juga teknik reaksi dan reaktor desainnya. Kita lihat yang pertama, penggunaan integral untuk menghitung luas area luas area. Kalau kita punya luas area, misalnya bangun yang panjang lebarnya jelas, misalnya persegi panjang misalnya, maka ini mudah untuk menghitung luasnya, atau segitiga. Tetapi untuk luasan yang mana sisinya tidak fix seperti ini, area dimana panjangnya misalnya AB, lebarnya ini berubah-ubah karena dia sebuah fungsi. Untuk ini menjadi lebih kompleks Disinilah peran integral untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi Y misalnya, fungsi sama dengan fx, maksudnya Y itu berubah-ubah sesuai dengan nilai x-nya dari A sampai B, maka luasannya di sini, luasannya di R ini adalah bisa kita hitung dengan integral fungsi fx itu dari A sampai B. Kadang-kadang fungsi itu tidak hanya di Y positif kadang-kadang di Y negatif atau di bawah sumbu X Maka untuk seperti ini, seperti ini, perhitungan luasnya juga sama, yaitu integral A sampai B dari fx. Cuma karena luasan itu bukan vektor, luasan itu adalah skalar, maka tidak ada luasan negatif. Maka biar konsisten, maka ditambahkan nilai negatif di sini. Jadi kalau grafiknya luasan yang kita hitung pada Y positif atau di atas sumbu X, maka langsung diintegralkan saja, kita akan bisa menghitung luasannya. Tapi kalau kemudian luasannya di bawah sumbu X atau Y negatif, maka perlu kita tambahkan negatif di sini di depan integralnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan yang positif. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya kita punya fungsi fx 4 min x kuadrat. Kita diminta menentukan luasannya di bawah fungsi fx ini untuk x sama dengan 0 hingga x sama dengan 1. Baik, idealnya yang perlu kita lakukan pertama adalah kita mesti memastikan luasannya ini, luasan antara 0 sampai x dari fungsi ini 4 min x kuadrat ini, kita pastikan di mana posisinya, di atas sumbu x, di seperti ini, di Y positif atau di Y negatif, di atas sumbu x atau di bawahnya, itu dulu gitu Nah, bagaimana ngeceknya? Ngeceknya sederhana. Untuk mengetahuinya di mana posisi puncak Y-nya, ambil aja x-nya 0, kita ambil x-nya 0, fx 4 min 0 kuadrat berarti di sini berarti
ketika X-nya 0, Y-nya adalah 4. Ini indikasi bahwa fungsi fx ini memiliki puncak di Y positif ya, di atas X. Ini artinya apa? Artinya ya perhitungan integralnya positif di sini luasnya. Jadi langsung diintegralkan saja kalau kita ingin menghitung luasnya ya. Jadi luasannya ya integral A sampai B fx dx, masukkan 0 sampai 1, fx-nya 4 min x kuadrat dx. Integralkan integral 4 dx 4x, integral x kuadrat min sepertiga x kuadrat 3. Masukkan batasnya, f-nya 3, 2/3. Bagaimana kalau kemudian kita tidak menggambarkan kurvanya dulu? Untuk di case ini, kalau kita langsung menghitung integralnya, ya hasilnya akan sama, artinya boleh dan bisa diterima, konsisten. Tapi belum tentu kalau untuk case-case yang lain, fungsi yang lain. Coba kita lihat contoh berikutnya. Oh, ini cara menggambar grafiknya ya. Oke. Kalau kita ingin menggambar grafiknya secara lebih detail, ya, caranya seperti ini ya. Kita fungsinya fx sama dengan y minus 4 min x kuadrat. Maka puncak sumbu x sumbu y nya dulu ketika x-nya 0. X-nya 0 berarti y-nya adalah 4. Jadi kita punya koordinat 0,4. Di sini 0, di sini 4. Nah, ini koordinat 1 ya sumbu y-nya. Sebaliknya ketika y-nya 0, berarti kita akan punya fx sama dengan y sama dengan 4 min x kuadrat sama dengan 0. Di sini x punya dua nilai, yaitu akar dari 4 itu minus 2 dan juga plus 2. Jadi ada plus 2 di sini, minus 2 di sini. Ketika y-nya 0. Dan nanti tinggal menghubungkan dua positif dengan 4, y-nya positif, dan minus 2 x-nya dan 4 positif y. Jadi seperti ini. Nah, area yang dihitung adalah ini ya, x 0,1. Ini kalau kita menggambar grafiknya ya. Apakah selalu diperlukan skema grafik seperti ini? Kita akan lihat contoh berikutnya dulu ya. Baik, kemudian kalau misalnya fungsinya adalah x kuadrat per 3 min 4, ini fungsinya, di mana x-nya dari minus 2 sampai x sama dengan 3. Apa persamaan dengan case sebelumnya? Apakah ada? Ya, ada persamaan. Ini x-nya masih x kuadrat, pangkatnya masih pangkat 2. Yang tadi juga sama ya, tadi juga x-nya x kuadrat ya. Oke, kita cek dulu kalau x-nya 0 di mana posisinya. Kalau x-nya 0, kita punya y-nya minus 4, berarti dia posisinya di bawah begini. Nah, kalau seperti ini, maka menghitung luasnya kita perlu tambahkan nilai negatif di sini depan integralnya. Kenapa? Karena biar luasannya bernilai positif, karena tidak ada luasan negatif ya. Kalau begitu, tinggal diintegralkan minus integral A sampai B fx dx, jadi minus 2 sampai 3, masukkan sepertiga x kuadrat minus 4. Integralnya ini menjadi integral, ini ada minusnya, dikalikan dulu ya, boleh menjadi 4 minus sepertiga x kuadrat. Integral 4 ya 4x, ini menjadi 1/9 x per 3. Dimasukkan batasnya ketemu 1/45/9. Bagaimana kalau kemudian kita tidak perlu menggambar dulu, langsung diintegralkan dan tanpa meletakkan tanda negatif, kita akan memperoleh hasil yang sama tetapi negatif ya, negatif 1/45/9. Boleh, hanya kemudian kita perlu menambahkan tanda normal ya. Jadi
kita ambil nilainya, bukan tandanya, karena di sini adalah luasan ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini terlihat bahwa kalau x kuadrat, x-nya pangkat 2 bisa langsung diselesaikan ya, langsung masuk integral bisa. Bagaimana kalau x-nya pangkatnya lebih dari 2? Misalnya ini ya. Contoh berikutnya. Kita diminta menentukan area luasan di bawah fungsi x pangkat 3 minus 3x watt min x plus 3 dari min 0,1 dan x. Ini hati-hati ya. Hati-hati, kita tidak bisa langsung kemudian menyelesaikan integralnya langsung. Ini menjadi catatan. Kalau x-nya di atas 2 pangkatnya, kita harus pastikan buat grafiknya dulu. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Ketika ambil x-nya 0, x-nya 0, sehingga y x pangkat 3 min 3x kuadrat sama dengan 0. X-nya 0, 0, 0, 0 ketemu 3, sehingga ketika x-nya 0, y-nya 3. Kita punya di sini posisinya ya. Kemudian kita ke y-nya 0, y-nya 0. Kita punya koordinator di sini fx sama y, x pangkat 3 min 3x kuadrat x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau kemudian kita uraikan faktor-faktornya, ini x pangkat 3, berarti udah bisa pakai kalkulator untuk solvernya, atau online solver juga boleh. Sudah banyak di online untuk menyelesaikan akar-akar persamaan dari x pangkat tinggi ya, x pangkat 3, x pangkat 4 itu bisa. Maka kalau kita uraikan akar-akarnya, kita akan ketemu x ada minus 1, x2 nya 1, x3 nya sama dengan 3. Ini faktornya ini x plus 3, x minus 2, x minus 3. Sorry, x plus 1, x minus 1, x minus 3. Sehingga kita punya 3 nilai x. Min 1,0, 1,0, 3,0. Sehingga kalau kita buat titik-titiknya, min 1 di sini ketika i-nya 0, dan juga 1 di sini dan 3. Jadi ada tiga. Kalau kita gambar menjadi, nah, jadi ada 2 puncak di sini. Dan kita diminta menghitung area dari minus 1 sampai 2, berarti di sini. Di sini areanya min 1, terus sampai bawah sini. Ya. Ini berarti kita punya 2 area, R1 di sini antara min 1 sampai 1, R2-nya antara 1 sampai 2. Min 1 sampai 1 dan 1 sampai 2. Sehingga perhitungan luasannya ya total. Jadi A-nya seperti A1 plus A2 atau R1 plus R2. Ini plus ini gitu ya. Nah, berapa nilai R-nya? Tinggal masukkan dari min 1 sampai 1, min 1 sampai 1 ya. X3 min 3 X kuadrat minus minus 3. Ini karena di bawah sumbu X atau di Y negatif, maka kita tambahkan nilai negatif di sini. Ini adalah luasan di Y positif, maka di sini positif ya. Saya ulangi, R1-nya ini nilai positif, R2-nya nilai negatif karena dia posisinya di Y negatif, sehingga muncul minus di sini. Batasnya min 1 sampai 1. Ini batasnya 1 sampai 2. Diintegralkan masing-masing mudah ya, sepertiga ya, seperempat x pangkat 4. Ini diintegralkan x pangkat 3 dan seterusnya, dimasukkan batasnya, sehingga kita akan mendapatkan hasil
23/4. Dalam kasus ini X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3, kalau kita langsung integralkan tanpa menggambar dulu, artinya kita menghitung integral itu dari min 1 sampai 2 langsung begini, maka kita akan artinya kita mengabaikan luasan yang di bawah sumber ini, artinya apa? Perhitungan kita salah, perhitungan hasilnya akan berbeda, dan itu adalah kesalahan. Misalnya ini tanpa gambar ya, misalnya ini tanpa digambar dulu, langsung integralkan min 1 sampai 2, integralkan 1/4 X pangkat 4 min X pangkat 3 dan seterusnya, masukkan batasnya min 1 sampai 2, yang ketemunya berapa? 2/4. Padahal tadi mestinya 23/4. Baik, silahkan dicermati dulu. Saya kira ini belum rumit ya, belum rumit. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di grup atau WA ke saya atau di komen di YouTube ya.